Saat dia jatuh berdosa, pergi ke kamar, berdoa, sujud. Apa itu? Itu udah lengkul kan? Kalau saya tarik-tarik dalam kehidupan saya nggak begitu jauh dengan kehidupan dalam. Saya suka jatuh, apalagi, tapi enggak sekarang. Sudah karena gini loh, saya udah capek udah capek dalam arti ini. Yang saya sakit ini itu adalah diri saya sendiri ya. Terutama setelah almarhum pergi, ada suatu kegalauan yang luar biasa dalam hidup saya. Maka saya jatuhnya bukan sampai ke perempuan, judi, mabok. Artinya gini, saya bersenang-senang sama orang bos-bos yang di sana. Minumnya bukan minum arak, kami nggak minum anggur, harus sama brandy, vodka, whisky gitu. Nah, bos-bos kan bandar-bandar tuh duitnya ratusan juta kan, gengsi lah mereka. Saya sampai jatuh ke situ. Akhirnya saya minum. Kenapa? Saya bukan menyalahkan Tuhan ya. Saya bilang, buat apa hidup kok? Semua apa yang kita lakukan itu, kalau sudah terjadi, kita nggak bisa berbuat apa-apa kan? Oh, seperti ini. Lalu apa semua kita? Karena gelambir kehidupan dalam kehidupan saya, maaf, saya tidak sulit. Dulu mungkin masa-masa lalu saya kan sulit saya menemukan namanya ekonomi. Tapi kenapa di saat saya ekonomi saya seperti ini ya maaf ya, mabok juga 5 juta, 6 juta habis sebulan itu. 6 juta tuh, masalah itu. Dan akhirnya kan ini juga tadi. Sebenarnya ini juga gini. Kebetulan kita makan sama itu dia udah proper ya, dia orang kaya raya. Ya kita disuguhin ini kan minuman ya. Mau kan semua ibu-ibu juga tadi pada minum, pada mabok. Itu. Bukan sembar lagi, saya berdurung-durung. Aku minum lah sedikit. Tapi padahal saya kan udah berobat, udah ke dokter, udah bagaimana, udah ya nggak tahu ya. Kemarin saya ke dokter. Udah nggak boleh minum, nggak boleh. Kenapa? Kolesterol tinggi. Tapi ya itu. Artinya begini. Saya pingin loh. Seperti yang dikatakan Pak Sela tadi, jangan waktu kita diberkati kita bersaksi. Orang yang paling suka saya waktu dia terpuruk, dia tidak punya apa-apa, saya bersaksi dia katakan apapun dalam kehidupan saya ini, mau miskin mau apa, Tuhan itu baik, nggak pernah berubah, dan dia kasihnya tetap selama-lamanya, tidak bisa dipengaruhi apapun itu. Saya suka. Kalau kita bersaksi, aku diberkati punya rumah, aku diberkati punya mobil, aku diberkati punya banyak duit, ya gampang, nggak usah bersaksi. Pakai ilmu kita, pakai dukun, tapi kalau ada masalah, bersaksi itu yang paling suka saya gitu. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan itu saya tidak bisa katakan, terutama keluarga kami, dari hari lepas hari, tahun bertahun. Makanya saya nggak suka gini loh, orang Kristen katakan, hidup itu seperti roda pedati, seperti roda mobil, nggak mau saya. Enggak ada seperti itu. Oh berarti kadang di atas, kadang di bawah. Enggak, kalau udah di atas ya di atas. Kalau udah terus. Itu sebenarnya di dalam kekristenan. Makanya saya tanamkan itu kepada anak istri. Saya bersyukur kepada istri ya. Istri itu tidak ada itu menuntut. Di dalam sejarah istri saya nggak pernah. Orang lain udah punya ini, kenapa kita belumnya? Nggak pernah. Makanya saya selalu bikin kejutan demi kejutan ke dia. Kenapa? Karena dia nggak pernah mengatakan, si A udah seperti ini, si A. Nggak pernah keluar dari mulutnya itu. Ini kepercayaan saya nggak pernah. Nah ini pembuktian bagi saya sebagai kita orang percaya kepada Tuhan. Kalau ada orang di sini mengatakan susah, semakin susah dan semakin susah, saya ragukan. Masih percaya kepada Tuhan enggak? Masih berdoa enggak? Berdoa enggak? Apakah kekristenan itu, apakah iman Tuhan itu kita cukup hanya cuma percaya kepada Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Sama kayak anak-anak juga kita mengalami seperti itu, mungkin di rumah saya juga kita yang merasakan anak. Kalau kita melihat anak, kayak sebenarnya beda dengan anak, makanya laki-laki itu kurang ajar itu, kurang berantem itu semua. Tapi beda sih Hani, saya udah pulang lemas, tanpa disuruh dia suguhin teh manis. Tapi dia mau sih teh manis, sama kita bersuara juga.
Itu bapakku kaya, pemilik zakat raya kekayaan, tapi kita nggak pernah menyenangkan hati Tuhan, nggak pernah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saya jujur, kalau si Hani tanpa ngomong, udah nggak usah, akan saya beli. Dia kan semua dalam susu, merangkam tuh. Sama punya bapak kan, fisiknya sama kan? Tapi ada spesial khusus untuk kerja. Tanpa dia ngomong, saya udah tahu. Kenapa? Komunikasi bagus, ada cara gitu. Dia punya cara kan, bagaimana menenangkan hati saya. Coba, kita capek-capek. Itu yang paling susah, paling sana yang waktu aku ini. Dia itu yang paling cerita. Udah pernah kita menjerit nggak di hadapan Tuhan? Jujur, kenapa saya seperti ini? Bukan seperti ada yang nggak dosa di sini, ada. Tapi saya sering menjerit menangis pada Tuhan. Karena saya teriak. Benar. Jadi kan sedikit. Kalau udah saya keluar air mata itu, yang saya tangis siapa? Keharuan. Tuhan. Gerutan luar biasa. Oh Tuhan seperti ini. Ini apa jadikan saya? Ini jadikan ini seperti ini. Nangis seperti ini. Susah kan laki-laki nangis. Tapi jujur kalau saya udah sering nangis lagi. Makanya waktu apa itu susu itu kenapa sih waktu itu ada masalah? Kenapa dia nangis loh? Nangis saya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ya itu keharuan, ada apa namanya komunikasi. Kalau udah komunikasi sama Tuhan itu tanpa kita sadari, lepas gitu loh. Kayak ada seperti bisul ya, udah pecah, wah tadi, si bapak gila katanya di kamar. Emang gitu, ada langsung respect, lompat-lompat gitu, orang gila katanya. Nggak tahu kau ada namanya kepuasan seperti narkoba ya, puas dia ya, gitu Tuhan. Kalau udah ketemu, nah, makanya saya ingin di sini. Saya nggak paling suka ya, udah bertahun-tahun seperti roda kendati katanya kadang di atas. Nggak ada itu. Paling gini, mungkin stop. Nggak ada balik lagi. Kalau balik lagi, saya ragukan berdoa nggak. Masih ada komunikasi dengan Tuhan. Masih mau untuk berdoa. Itu saya pengalamannya. Jadi saya berharap di sini ya, maupun ada masalah maupun apapun, katakan Tuhan itu ada di belakang. Jadi jangan kita lihat orang. Bisa secara dunia kayak bisa banyak tuh nggak mengenal Tuhan, nggak apa-apa berdoa tuh kayak. Tapi tanya ada nggak di sini? Karena kita suatu saat nanti akan kembali kepada Dia. Nah, karena selama kita di dunia itu nggak merasakan Tuhan itu. Lalu udah saya sering alami itulah, pokoknya lebih enak dari alkohol. Kalau udah nangis terjadi air mata terharu. Tuhan kau baik. Nggak ada seperti ini. Mau istri, mau anak pun, mau orang pun nggak ada yang bisa melakukan seperti ini. Teman-teman juga enggak. Cuman ini loh. Itu hari itu saya juga akan percaya dia ada di sini, akan merasakan namanya apa itu kasih Tuhan yang bisa langsung menyentuh hati. Kalau tanpa itu bohong, nggak bisa. Makanya seperti tadi nggak usah dorong orang mati. Kalau dorong mati